Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Kota Palu dan sekitarnya. Dan pemirsa, kali ini kami ajak Anda masuk ke dalam segmen wawancara dengan narasumber kami yang mana ini terkait dengan bagaimana partisipasi kita semua dalam pencegahan ataupun juga usaha untuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Dan telah bersama kami, sudah terhubung bersama kami adalah Branch Manager Aksi Cepat Tanggap atau ACT Sulawesi Tengah, Ibu Nur Marjani Laulemba, atau biasa kita menyapa beliau Ibu Nani Laulemba. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam, selamat petang. Ya, Ibu Nani, apakah Anda bisa mendengarkan kami dengan jelas? Iya. Bisa, baik. Baik, Bu Nani. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan sudah meluangkan waktu buat kami. Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Tengah ini pada saat 28 September 2018 lalu juga sudah bergerak begitu cepat dan juga banyak hal atau aksi yang dilakukan untuk penyebaran ataupun juga kita melakukan yang namanya meminimalisir atau meminimalisir pencegahan ataupun juga penyebaran COVID-19 yang ada di Sulawesi Tengah. Apa aksi-aksi yang dilakukan oleh ACT Sulawesi Tengah? Baik, secara nasional, Aksi Cepat Tanggap mengeluarkan beberapa program untuk melawan virus corona. Program pertama itu adalah program edukasi pencegahan, yang mana program-program tersebut meliputi sosialisasi kepada masyarakat terkait virus corona, kemudian pencegahan dengan memberikan layanan penyemprotan disinfektan, juga pembagian masker dan hand sanitizer kepada seluruh masyarakat. Ya, baik. Itu adalah program edukasi untuk pencegahan. Ya, jadi hingga saat ini di Sulawesi Tengah juga melakukan hal yang sama, Bu Nani? Ya, di Sulawesi Tengah juga melakukan hal yang sama dengan program yang sudah ditetapkan oleh ACT secara nasional. Baik, berarti apa yang dilakukan secara nasional itu pun juga yang dilakukan setiap provinsi seperti itu ya, Bu Nani, termasuk di Sulawesi Tengah. Iya. Kami mendengarkan juga informasi bahwa ACT pun juga itu tadi melakukan aksi penyemprotan cairan disinfektan. Ini boleh kami tahu ini cairan yang digunakan seperti apa? Apa bahan-bahan yang digunakan? Apakah dibuat sendiri begitu atau didatangkan dari luar kota? Karena kita tahu memang disinfektan untuk di Kota Palu sendiri saat ini memang cukup sulit didapatkan, begitu Bu Nani? Iya, benar. Kami menggunakan bahan yang diracik sendiri, tentunya dengan berdasarkan pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Jadi memang bahan-bahan yang kami digunakan adalah bahan-bahan yang memang itu bisa digunakan sebagai bahan untuk penyemprotan melawan virus. Ya, sejauh memang ini saat ini bahan yang tersedia, memang sangat kurang, tapi kami menggerakkan seluruh relawan yang dimiliki oleh ACT untuk mencari di semua pelosok Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, Sigi dan Donggala, untuk bisa mendapatkan bahan-bahan yang kami butuhkan. Baik, selanjutnya Bu Nani, kita tahu bukan hanya Kota Palu saja di mana memang ketakutan dan juga kecemasan akan COVID-19 ini juga cukup merata, sepertinya bukan di Kota Palu saja tapi juga di kabupaten. Untuk kabupaten sendiri, apakah ACT juga sudah sampai ke sana? Iya, kalau untuk sosialisasi kami sudah memberikan sosialisasi di khususnya masyarakat yang ada di Huntara yang dimiliki oleh ACT. Mengapa demikian? Karena seperti kita ketahui bahwa di Huntara itu masyarakat sebagian besar tidak bisa mengakses berita lewat media. Kemudian juga mereka hidup berdempetan. Betul. Lokasi itu kami memiliki beberapa Huntara yang ada di Kabupaten Sigi maupun Donggala. Namun disinfektan akan kami luaskan ke kabupaten-kabupaten juga. Kami sih berharap tidak ada kasus baru yang ada di kabupaten tersebut, sehingga kami hanya melakukan disinfektan di beberapa tempat fasilitas publik gitu. Ya. Baik, Bu Nani, terkait dengan pemberian masker, kemudian juga hand sanitizer. Betul, hand sanitizer. Ini ada berapa banyak masker dan juga hand sanitizer yang dibagikan secara gratis oleh tim ACT Sulawesi Tengah? Sebenarnya tidak terlalu banyak karena kami hanya
Kebetulan masih ada beberapa bahan pasca gempa seperti alkohol dan lainnya yang memang masih bisa kita gunakan. Itulah yang kami maksimalkan ditambah dengan beberapa bahan yang memang diberikan oleh beberapa donatur secara gratis kepada kami. Untuk itu memang kami sangat berterima kasih karena publik ternyata mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ACT. Tidak terlalu banyak karena memang saat ini memang bahan sangat sulit untuk kami dapatkan. Namun kami mencoba untuk berkomunikasi dengan beberapa pihak sehingga mungkin kita bisa mendapatkan masker maupun hand sanitizer. Seperti ada beberapa UMKM yang memang memproduksi masker secara manual dengan kain, itu kami sudah berkomunikasi sehingga insya Allah kedepannya kita akan mendapat bahan-bahan untuk bisa kita bagikan kembali ke masyarakat. Baik, Ibu Nani melihat saat ini begitu maraknya begitu informasi terkait dengan wabah ini, tapi tadi Ibu Nani sempat mengatakan bahwa memang ternyata di beberapa daerah yang cukup terisolir mungkin mereka sulit begitu mendapatkan informasi terkait dengan media. Bisa digambarkan seperti apa sampai di mana level pengetahuan warga yang bukan hanya di Kota Palu saja tapi juga di Kabupaten Sulawesi Tengah yang saat ini ditangkap langsung oleh ACT terkait dengan wabah COVID-19 ini? Iya, pada saat kami melakukan sosialisasi bekerja sama dengan tim dari alumni kedokteran Universitas Al-Khairat, beberapa pertanyaan yang muncul dari masyarakat adalah bagaimana cara mereka menghindar dari serangan virus. Kemudian apa yang harus mereka lakukan jika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki ciri mengidap beberapa gejala, dalam hal ini gejala flu maupun batuk. Kemudian mereka juga mempertanyakan yang paling penting adalah apakah jika mereka terpapar atau pemeriksaan mereka mendapat bantuan untuk biaya pengobatan maupun biaya pemeriksaan khususnya dari BPJS. Seperti itu. Baik, Bu Nani, terkait dengan bantuan yang dilakukan ini saya sempat di awal juga mendengarkan bagaimana tim ACT juga berkunjung atau bersilaturahmi memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Huntara begitu. Apakah ACT ini cuma terfokus kepada saudara-saudara kita yang ada di Huntara atau juga menyentuh ke area publik, fasilitas publik termasuk juga mungkin tempat ibadah? Dalam hal ini adalah penyemprotan cairan disinfektan. Oh iya, jadi sejak hari Sabtu kami sudah melakukan aksi penyemprotan selain di rumah-rumah ibadah seperti masjid dan gereja, kami juga ke ruang publik seperti ada beberapa sekolah yang juga meminta kami untuk melakukan penyemprotan karena seperti kita ketahui saat ini sedang berlangsung ujian oleh murid-murid dari level sekolah menengah atas. Nah, kami juga melayani hal tersebut. Juga ada beberapa perbankan, kemudian juga mitra-mitra kami yang lain yang selama ini memang sudah bersama-sama dengan Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Tengah. Baik, Ibu Nani, selanjutnya untuk ACT sendiri dalam waktu dekat ada target-target apa yang akan kita tempuh begitu dan kemudian bagaimana mitigasi terkait dengan social distancing ini dilakukan oleh ACT? Ya, baik, dalam waktu dekat ACT dalam program nasional yang sudah ditetapkan selain edukasi tadi, kami juga akan menyasar masyarakat miskin yang terdampak dari wabah corona ini. Misalnya masyarakat yang mendapatkan pendapatan hariannya itu hanya mereka dapatkan dari aktivitas harian mereka. Nah, dari situ kemudian ACT akan menggerakkan seluruh mitra dengan melakukan bantuan pangan. Dalam hal ini kami menyebutkan operasi pangan gratis dan operasi beras gratis. Tentunya hal ini masih kami fokuskan di beberapa daerah yang sedang dalam kondisi KLB atau kondisi luar biasa. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Sulawesi Tengah. Nah, program ini juga kami bekerja sama dengan beberapa mitra, khususnya warung-warung makan dan penjual sayuran, sehingga nantinya mereka bisa juga tetap mendapatkan pendapatan dari kerjasama dengan kita. Jadi masyarakat prasejahtera itu kedepannya adalah menjadi fokus kita jika kemudian virus ini semakin meluas capaiannya gitu. Baik,
persiapan itu harus dilakukan begitu Ya, ya, dan betul. juga ada pengetahuan juga. Bu Nani, tentunya saudara-saudara atau rekan-rekan dari aksi cepat tanggap ACT khususnya Sulawesi Tengah ini kan juga yang namanya apa ya, kita pengendalian resiko penyebaran COVID-19 ini bisa membuat semua orang menjadi jauh lebih waspada dan juga tentunya agak khawatir. Sementara rekan-rekan ACT lebih memilih untuk terjun langsung ke lapangan. Kalau boleh kami tahu, ACT Sulawesi Tengah sendiri ada berapa rekan-rekan yang turun ke lapangan di Sulawesi Tengah khususnya? Iya. Oh iya, baik. Aksi cepat tanggap ini saat ini tidak hanya bergerak sendiri, namun juga bersama-sama dengan masyarakat relawan Indonesia. Alhamdulillah saat ini jumlah masyarakat relawan Indonesia sudah cukup banyak di Sulawesi Tengah, sehingga aksi kami bisa berjalan. Teman-teman ini memiliki dedikasi yang tinggi untuk terus membantu di bidang kemanusiaan. Tentunya kami juga mensupport mereka dengan standar operasional terkait dengan bagaimana mereka melakukan aksi-aksi di lapangan, sehingga tubuh dan kesehatan mereka juga bisa terjaga dan kita bisa memaksimalkan upaya yang kami lakukan untuk bisa menyentuh seluruh masyarakat. Ya, betul, karena memang upaya untuk seluruh upaya ini akan sia-sia kalau misalnya teman-teman kita di sendiri, ACT ini semuanya ternyata sakit begitu juga. ya. Jadi memang yang paling penting adalah menjaga kesehatan dari para relawan. Betul. Selanjutnya untuk ACT sendiri kita tahu Iya, sebagian anggaran untuk ACT ini didapatkan dari donatur begitu Bu Nani. Iya. Seperti apa kemudian kalau misalnya ada dari warga Iya. Kota Palu yang saat ini sedang menyaksikan dan ingin langsung memberikan donasi? Iya, jika ada warga yang ingin berdonasi untuk meluaskan jaringan upaya yang sudah dilakukan oleh ACT, boleh menghubungi kantor aksi cepat tanggap yang ada di Jalan Basuki Rahmat. Juga menurut saya juga bisa menghubungi kantor TVRI Sulteng. Sehingga kami berharap juga TVRI Sulteng juga bisa ikut membantu program-program kami untuk meluaskan informasi kepada masyarakat. Ya, tentu. Baik. Tentu ya. Baik. Sebelumnya terima kasih atas kerjasamanya dengan TVRI. Dan Bu Nani, melihat bagaimana di Provinsi Sulawesi Tengah pemerintah sudah mengeluarkan, sudah WFH begitu ya untuk para warganya terutama ASN, kemudian juga dengan diterapkannya social distancing seperti itu. Dan untuk masa selama kurang lebih 2 minggu ini, target terdekat deh dari ACT apa yang ingin diselesaikan? Selain tetap melaksanakan upaya edukasi untuk pencegahan, kami terus melakukan asesmen melihat berdasarkan informasi dari pemerintah terkait dengan meluasnya ODP maupun PDP. Kemudian hal itu akan kami komunikasikan dengan kantor pusat yang di Jakarta. Setelah itu kami akan melaksanakan aksi sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi masing-masing daerah akan melaksanakan aksi, tapi itu semua disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Kami sih berharap tidak menjadi satu hal yang lebih serius dengan virus ini sehingga masyarakat juga bisa lebih aman. Salah satu yang paling penting adalah yang akan kami terus laksanakan dengan edukasi melalui blasting kepada seluruh donatur, seluruh mitra, sehingga kami berharap dari mitra-mitra kami bisa meluaskan juga informasi tersebut kepada anggota-anggotanya, kepada karyawannya, kepada jamaahnya, sehingga info ini bisa menyebar ke seluruh masyarakat. Ya, baik Ibu Nani, yang terakhir Dan yang dari paling penting adalah Silakan. Dan yang paling penting adalah menurut kami adalah sebenarnya kepedulian dari seluruh masyarakat. Jika mereka peduli kemudian membantu ACT maupun lembaga lain dan pemerintah, insya Allah semua masyarakat bisa diatasi persoalan yang terjadi termasuk untuk masalah virus corona ini. Ya, baik Ibu Nani, terakhir mungkin himbauan ataupun harapan yang Anda yang hari ini diharapkan begitu oleh ACT bukan hanya dari pemerintah saja tetapi juga warga Sulawesi Tengah yang saat ini sedang menyaksikan. Silakan. Iya, harapan kami kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Tengah untuk mengikuti semua anjuran dan arahan dari pemerintah terkait dengan penyebaran virus ini. Laporkan kepada pihak-pihak jika ada melihat kondisi di sekitar yang itu berindikasi terhadap penyebaran virus, dan juga tentunya kepedulian masyarakat untuk menggerakkan sesama agar bisa membantu seluruh masyarakat. Baik, Ibu Nur Marjani Laulemba, Branch Manager dari Aksi Cepat Tanggap Sulawesi Tengah. Terima kasih Bu Nani sudah bergabung bersama kami. Tetap jaga kesehatan betul, tentunya. dan sampaikan salam kami buat teman-teman di ACT Sulawesi Tengah. Terima kasih.
Baik. Baik, pemirsa, kami akan lanjutkan Sulawesi Tengah hari ini masih dalam segmen aktualita berikut ini. Ya, saudara, sebanyak 30 anggota panitia pemungutan suara atau PPS yang berada di tingkat kelurahan dan desa di Kecamatan Bawelan, Kabupaten Toli-Toli dilantik dan diambil sumpahnya oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toli-Toli meski berada di tengah ancaman coronavirus. Saya percaya. Setelah menjalani proses perekrutan yang cukup panjang, akhirnya sebanyak 30 anggota PPS dilantik dan diambil sumpahnya oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Toli-Toli. Berdasarkan data yang dirilis KPU setempat, sebanyak 9 kecamatan telah melakukan pelantikan PPS yang digelar di setiap kantor kecamatan. Namun satu kecamatan, yakni Kecamatan Galang, terpaksa menunda sementara pelantikan PPS dikarenakan belum mendapat persetujuan dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Sebanyak 30 orang anggota PPS dilantik oleh salah satu komisioner KPU Kabupaten Toli-Toli akan bertugas pada Pilkada tahun 2020 di 6 kelurahan dan 4 desa di Kecamatan Bawelan. Saya nyatakan bahwa memang dalam tahapan sebelumnya tanggal 22 itu adalah pelantikan PPS untuk se-Kabupaten Toli-Toli. Itu rencananya kita rangkai dengan BIMTEK, tapi dengan adanya ini maka untuk BIMTEK sudah kami nyatakan untuk ditunda. Kalau saya rangkaian acara pelantikan, Anda pulang ke rumah. Tidak usah banyak macam gerakan tambahan, kemudian menghindari untuk berkumpul atau menghadiri pertemuan-pertemuan yang melibatkan banyak orang, kemudian memahami tata cara pencegahan corona, yaitu menjaga kebersihan, cuci tangan, dan menghindari berkerumun. Anggota PPS yang sudah dilantik dapat bekerja dengan jujur, amanah, bertanggung jawab, dan menciptakan budaya kerja, serta dapat bekerja dengan berintegritas dengan bekerja sama dengan stakeholder di tingkat kelurahan maupun desa untuk bisa mencapai pelaksanaan Pilkada tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar serta bersikap netral dalam menyukseskan Pilkada serentak yang akan dihelat 23 September 2020 mendatang. Dari Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Sabran, kontributor TVRI Sulawesi Tengah. Baik pemirsa, sesaat lagi kami akan menyampaikan sejumlah informasi menarik lainnya, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.